Makanya lungguing mantra ruwat itu di mana terusan. Harus bisa mendunungkan, harus bisa menempatkan. Lah, ada orang menyatakan bahwa ruwatan itu adalah kearifan lokal untuk mengajarkan kebudayaan, bukan di situ. Ruwatan itu menghilangkan yang namanya komo salah dan komo wurung yang berada dalam diri manusia. Lah itu bersemayamnya di mana? Kowe kudu dalang ruwat kudu ngerti. Nek ora ngerti aja ngruwat dadi perkara. Diguyu lakak-lakak karo Bathara Kala. Malah diguyu lah, malah kadang Bathara Kala atau penguasa kegelapannya bener ngalih tapi melu dalange mudhar kowe malah. Uripmu nek rak keserakat kesusahan terus, titenono omongan. Cerita ruwat sithik mawon kersane mboten salah tampa. Nggih. Karena banyak yang tidak memahami ruwatan. Ruwat itu artinya merawat bisa. Jadi ruwat itu bukan sekedar ngerawati ning ya ngudari kang reruwet. Lah, ruwat itu ilmu asli dari Jawa. Di luar Jawa tidak punya, sudah titik. Itu poin pertama. Ruwat itu adalah Bathara Kala atau putra dari Sang Hyang Bathara Guru dengan Dewi Uma. Nggih. Dengan Dewi Uma. Mas tolong ambilkan stop map saya yang isi tentang ruwatan gambar wayang, Mas. Karena kalau enggak nanti biar enggak salah tompo juga. Lah, apakah ruwatan itu bisa dilakukan oleh sembarang orang? Mohon maaf, kalau dari pakemnya tidak. Karena ruwatan itu setahu dari keturunan mbah-mbah saya, ruwatan hanya bisa dilakukan oleh dalang ruwat. Itu kalau dari pakem. Lah kalau ditanya pakem itu apa? Atau pakem itu angger-angger. Udawedono artinya bahwa itu patokan. Perkara dipakai ndak silahkan, bebas. Lah kalau ada orang yang bukan dalang ngruwat boleh ndak? Lho nek sanggup pitukone monggo. Saya tidak pernah melarang. Cuman ruwat itu dulu banyak dilakukan oleh dalang sepuh. Dan itu yang dinamakan dalang sejati adalah dalang yang sudah turun ke-7 baru boleh ngruwat kalau zaman dulu. Atau dalang sejati bapak dalang, ibu dalang, anak dalang niku entuk ngruwat. Itu cara kuno, Mas. Lah saya nggak tahu sekarang kok sudah bergeser, ada orang berani ngruwat kalau bukan terah darang. Saya pun nggih monggo, saya tidak pernah membatasi, itu boleh-boleh. Asalkan ngerti sing diarani sangkan paraning pangruwatan. Lah, sekarang coba ditanya. Ruwat ki sakjane apa to? Terus asal ruwat dari mana? Yang diruwat apanya? Sudah. Pun, kalau ada orang bisa menjawab itu berarti dia berhak meruwat. Yang diruwat apa? Wujudnya bagaimana? Kalau dia sudah bisa menjawab itu berarti boleh meruwat. Nek gur gelar beber kelir gamelan wayang dalange gur cacek-cacek angung-angung mari ngono ngetok rambut kabeh wong iso. Tapi yang susah adalah pengertian ruwat sing sak temene iki piye sakjane. Ngoten lho maksud kula niku. Kula buka sithik ora oke-oke sebab memang pangruwatan tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Punika jantur Murwakala. Ini adalah janturan atau penggambaran tentang Murwakala.
Murwa kala itu adalah murwa, itu bisa diarani mengawali atau memungkasi kala. Kala itu waktu. Makanya ada orang rikala kapan to? Nah, ngaten to. Lah kapan jenengan nek nindakne poso napa tirakat? Alah nggih kala-kala sak kobere. Bahasa Indonesia pun kala itu juga waktu. Dikala matahari terbenam, dikala matahari berada di ufuk timur. Lah kala di situ mengartikan waktu. Tapi kan dikai sanepan. Kala awang uwung tan ana bumi langit, nanging Sang Hyang Wisesa ingkang kocap sarta jumeneng samadhi sak tengahing jagat. Ketika keadaan masih sepi, tidak ada bumi dan tidak ada langit, nanging Sang Hyang Wisesa, namun Sang Hyang Wisesa yang Maha Kuasa ingkang kocap yang mengucapkan sarta jumeneng samadhi sak tengahing jagat. Dia berada di tengah-tengahnya jagat bersemedi, dia berada di tengah-tengahnya semesta. Sang Hyang Wisesa mireng swara kadigenta. Sang penguasa ini mendengarkan suara seperti getaran genta. Genta itu boleh diartikan lonceng. Sarta anontigan gumantung ning awang-awang serta melihat bunder apa telur bergantung di awang-awang, di langit-langit. Sinangga ngasta pinusti dadi telung perkara disangga oleh tangannya dan dipastikan ini akan arah. Sak perkara dadi bumi langit, yang pertama menjadi bumi dan langit, rong perkara dadi teja lan cahya, yang kedua menjadi sinar dan cahaya. Nek ra iso nerjemahke blaen teja karo cahya nek golek ning kamus padha. Ngoten lho. Iki mantra ruwat nek takon lho, nek ora ngerti kudu iso ngantekno tenan. Teja lan cahya, teja itu sinar, cahaya itu cahaya. Jadi sinar dan cahaya yang dua perkara. Ketiganya manik moyo, ketiganya adalah manik moyo. Manik itu permata, moyo itu samar. Dah. Mongko manik dadi papat. Dan nantinya manik itu menjadi 4. Mongko papat iku ming Bathara Guru, uger-ugere. Dari 4 itu yang menjadi uger-uger itu menjadi penguasanya atau gentenane Sang Hyang Wisesa yang nantinya akan menggantikan Sang Hyang Wisesa. Winenang andhedhekake isining bumi yang berwenang menjadikan isinya dunia, sarta winesik sakliring wadi, serta dialah yang mengetahui segala rahasianya. Itu nggih. Itu poin pertama. Mongko sariraning sak muksane sang taso isinya Bathara Guru akarya tetimbangan garwa wasta Dewi Uma. Bathara Guru akarya itu membuat tetimbangan garwa memiliki pasangan bernama Dewi Uma. Nunten ayoga para dewa tridasa lan sarta sakjodone. Terus kemudian dia ayoga itu bisa diartikan yoga itu anak, A itu tidak. Jane tidak beranak tapi menjadikan keturunannya 30 sajodone yang dia namakan Tridasa Dewa. 30 dewa Nawasanga nanti. Nunten bumi pisah kelawan langit. Setelah itu bumi dipisahkan dengan langit. Yang pramesti nunten amatah Dewa Nawasanga amrih jejeking bumi. Terus dari 30 itu dikumpulkan lagi menjadi 9. 9 inilah nanti yang menjaga keseimbangan alam. Sarta Gunung Jamurdipa wis tata, dan Gunung Jamurdipa itu adalah kekuasaannya Bathara Guru sudah tertata, sudah diratakan. Nunten Bathara Guru ayasa kahyangan langka swargan. Setelah itu Bathara Guru setelah meratakan Jamurdipa, Gunung Jamurdipa, dia menciptakan singgasana yang dinamakan Kaswargan. Ya Kaswargan ya jumbo antikno swarga. Kaswargan dan kahyangan. Lan saisine dan seisinya. Mongko Sang Hyang Pramesti anyatakaken jenenging lanang kelawan wedok. Setelah itu diciptakanlah yang namanya laki-laki dan perempuan lan garwa Dewi Uma, dan
memiliki pasangan bernama Dewi Uma. Reta kerutan ketadahan mila wonten Bathara Kala yang pramesti. Rata kerutan ketadahan itu adalah sperma yang tidak Bathara Kala yang pramesti adeduka mring garwa Dewi Uma, sehingga itulah nanti Bathara Guru marah kepada istrinya Dewi Uma mila wonten Betari Durga jodoh kelawan Kala. Setelah itu akan muncul Betari Durga jodoh kelawan Bathara Kala. Nunten yang guru anitahake rejeki marca padha medang kamulan mila Bathara Kala minggah mring Suralaya saputra garwa balane. Itu awal penciptaan Bathara Kala. Coba dari satu nukilan tentang ini saya tanya dulu, adanya kala atau hitungan atau waktu itu dikarenakan adanya keadaan bumi dan langit beserta semesta dan isinya dulu. Artinya perhitungan itu muncul, kalau itu muncul setelah terjadinya Surya Candra Kartika Swasana. Loh kok begitu? Ya karena hitungan itu dari manapun aslinya yang dihitung adalah pergerakan matahari, pergerakan bulan, pergerakan rasi bintang, dan pergerakan bumi. Dadi pranata mangsa. Lah nek wong urung ngerti asal usul iki kok arep ngruwat ora iso. Ini aja sudah saya jabarkan. Kowe nek maca dhewe rung karo nek dong. Rung karo nek mudeng. Harus mengerti dulu. Lah, makanya lungguing mantra ruwat itu di mana terusan? Harus bisa mendunungkan, harus bisa menempatkan asal usuling donya, asal usuling para dewata, asal usuling pisah bumi kelawan langit, ciniptaning swasana tridasa dewa tak nawa sanga, Bathara Kala labi karo Dewi Durga. Kenapa kok dijodohkan dengan Betari Durga? Padahal Durga perubahan dari Uma yang tidak lain adalah ibunya sendiri. Loh. Kuwi tekono sing medhong ngruwat ku ngerti ora? Reta terutan ketadahan barang kuwi piye wingko? Loh. Itu baru nanti bisa ngruwat. Nah, itu susahnya di situ. Saya bukan kok wah eksplisit ngruwat hanya boleh dilakukan dalang, tidak. Nek wis nerjemahne kuwi bisa mendunungne, bisa menempatkan itu monggo. Kalau tidak jangan. Gitu loh. Jangan. Jangannya apa? Abot. Lho bener, saiki kowe nampa dhuwit, besok-besok iki lho rung karuan, nek kadung nanggung menclek kowe engko. Berat dalang ruwat itu. Berat. Lah, ada orang menyatakan bahwa ruwatan itu adalah kearifan lokal untuk mengajarkan kebudayaan, bukan di situ. Ruwatan itu menghilangkan yang namanya komo salah dan komo wurung yang berada dalam diri manusia. Lah itu bersemayamnya di mana? Kowe kudu dalang ruwat kudu ngerti. Nek ora ngerti aja ngruwat dadi perkara. Diguyu lakak-lakak karo Bathara Kala. Malah diguyu lah, malah kadang Bathara Kala atau penguasa kegelapannya bener ngalih tapi melu dalange mudhar kowe malah. Uripmu nek keserakat kesusahan terus, titenono omonganku. Jadi ruwatan itu punya etapa dan tahapannya. Loh kalau bukan dalang ruwat boleh asalkan bisa membuka itu semua. Monggo tak persilahkan, ndak apa-apa. Ora kudu gawe wayang kok ruwatan. Saniki wonten nggih kula Romo. Nggih. Waktu ruwatan damel kiai beto wayang kali. Niku leres napa mboten ngoten. Lah munggo mereka pun leres, nek munggo kula mboten leres. Ngoten lho. Sebab tradisi ruwat itu hanya muncul di Jawa. Kontak. Berarti ruwat itu asli Jawa nggih. Asli Jawa. Peninggalan leluhur Jawa. Peninggalan leluhur Jawa. Dan itulah kehebatan leluhurmu dulu. Kok bisa dia menghilangkan yang namanya hitam atau kelam yang menaungi si Sukerto. Suker itu kan ndak enak. Sukerto. Lah Sukerto itu ontang-anting, kedono kedini, kembang sepasang, uger-uger lawang, sendang kapit pancuran, pacuran kapit sendang, gotong mayit banget. Bukan karena hanya anak satu kalau ndak diruat ndak jadi orang. Oh tidak.
Wong ruwat itu kepercayaan kok boleh dilakukan ya monggo, tidak ya monggo. Bagi mereka yang paham pasti melakukan. Sehingga kami di Sambung Rasa ini setiap tahun mengadakan ruwatan. Biayanya gimana? Gendong indit. Gendong indit ki sapa sing duwe? Ayo. Ngoten lho. Tidak pernah buka harga sakmene ora tahu. Tujuannya apa? Mengcover mereka yang tidak mampu. Ngoten lho. Seikhlasnya. Ora tahu tak arani, ngono lho. Dalangi dhewe ya. Tak dalangi dhewe wong aku dalang kerusuhan kok. Ngoten lho. Demo.